Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan motivasi dari konsep ke penerapan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Membahas penerapan dari motivasi berdasarkan model pekerjaan dalam 5 dimensi yang dikemukakan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham, yaitu skill variety, task identity, task signifikan, autonomy, dan feedback. Yang pertama, skill variety. Dimensi ini menentukan derajat suatu pekerjaan sesuai dengan seberapa banyak jenis aktivitas, skill atau talenta yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, seorang pemilik bengkel harus bisa memperbaiki mobil, mengecat ulang mobil, dan membangun kembali mesin yang sudah rusak. Orang yang bekerja sebagai tukang cat hanya perlu memahami cara mengecat yang baik. Tukang cat akan memiliki skor yang lebih rendah dalam dimensi ini. 2. Task identity adalah derajat di mana suatu pekerjaan memerlukan kelengkapan dari hasil pekerjaan tersebut. Contohnya, seorang tukang kayu yang harus membuat perabotan, harus memilih kayu sendiri, membuat perabotan, mengecat ulang perabot yang menyempurnakan perabot tersebut, akan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi ini. 3. Task signifikan adalah derajat di mana suatu pekerjaan memiliki efek terhadap kehidupan atau suatu pekerjaan. Contohnya, seorang perawat akan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oke, selanjutnya ada autonomi. Autonomi adalah derajat di mana suatu pekerjaan memperbolehkan pegawainya bertindak lebih bebas. Pekerja dapat menyelesaikan tugasnya dengan cara masing-masing tanpa ada arahan dari pemimpin. Contohnya, seorang salesman yang diperbolehkan mengatur jadwal kerjanya sendiri dan menggunakan metode yang menurut dia merupakan metode yang paling bagus akan memiliki skor tinggi dalam dimensi ini dibandingkan salesman yang diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah terstandarisasi. Next, Nggi. Selanjutnya, feedback. Feedback adalah derajat di mana suatu pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan feedback mengenai performa kerjanya. Contoh, pekerjaan yang memiliki skor tinggi dalam dimensi ini adalah orang yang memperbaiki gadget. Mereka diharapkan dapat memperbaiki gadget yang rusak dan kemudian mengetesnya kembali apakah gadget itu bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya, menurut Job Characteristic Model atau JCM menyatakan bahwa individu akan mendapatkan reward internal ketika mereka mempelajari hasil pekerjaan mereka, merasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, dan merasa bahwa pekerjaan dilakukan sangat berharga atau berarti. MPS menyatakan bahwa agar dapat meningkatkan motivasi, suatu pekerjaan harus memiliki skor yang tinggi dalam salah satu dari ketiga faktor yang dapat menghasilkan perasaan berharga dan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi autonomi dan feedback. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. How can jobs be redesigned? Pekerjaan yang monoton akan menyebabkan motivasi pekerja semakin menurun. Untuk mengatasi hal ini, pekerjaan harus segera didesain kembali. Dalam mendesain kembali suatu pekerjaan dapat dilakukan job rotation. Rotasi kerja adalah suatu pertukaran jenis pekerjaan seseorang bekerja dalam periode waktu tertentu. Job rotation tidak boleh dilakukan secara sembarang. Pekerjaan yang ingin ditukar harus berada level yang sama dengan pekerjaan baru. Job enrichment. Ketika strategi job enrichment digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan. Pengevaluasian hasil kerja juga akan menjadi feedback untuk karyawan mengenai performa kerja mereka.
Salah satu metodenya adalah menghubungkan pengalaman kerja karyawan dengan customer outcomes. Metode lainnya adalah dengan mempersiapkan karyawan dengan mutual assistance programs. Karyawan yang dapat membantu sesama diharapkan untuk membantu organisasi tempat dia bekerja. Next. Next, alternative for arrangement. Terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan untuk mengubah pengaturan kerja, yaitu dengan flex time. Flex time atau flexible work time yaitu pengaturan kerja di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam 1 minggu. Namun, karyawan dapat dengan bebas memilih jam kerja mereka dalam batas-batas tertentu. Kekurangan yaitu flex time ini tidak dapat diaplikasikan untuk setiap jenis pekerjaan atau setiap pekerja. Flex time bekerja dengan sangat baik untuk tugas-tugas administrasi yang interaksi karyawan dengan orang di luar departemennya terbatas. Kemudian job sharing. Job sharing atau pembagian kerja mengizinkan 2 atau lebih individual untuk membagi pekerjaan 40 jam per minggu secara bergantian. Pembagian kerja memungkinkan organisasi untuk menarik bakat lebih dari satu individu dalam pekerjaan tertentu. Job sharers menggambarkannya sebagai peluang untuk mendapatkan 2 kepala, tapi membayar hanya untuk 1. Dari sudut pandang karyawan, job sharing dapat meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan motivasi dan kepuasan ketika pekerjaan dengan waktu kerja 40 jam per minggunya tidak dapat dilaksanakan. Kekurangan terbesar dari job sharing ini adalah sulitnya untuk menemukan pasangan karyawan yang kompatibel yang dapat berhasil mengkoordinasikan seluk-beluk satu pekerjaan. Telecommuting. Telecommuting adalah bekerja di rumah setidaknya 2 hari seminggu pada komputer yang terhubung ke kantor employer. Terdapat 3 kategori jenis pekerjaan yang dapat melakukan telecommuting, yaitu routine information handling tasks, mobile activities, dan professional and other knowledge related tasks. Kelebihan dari telecommuting ini adalah produktivitas yang lebih tinggi, berkurangnya turnover, meningkatkan semangat, dan mengurangi biaya ruang kantor. Kelemahan utama pada telecommuting ini adalah kurangnya manajemen pengawasan langsung pada karyawan. Next. The social and physical context of work. Job characteristic model menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun, memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak selalu menimbulkan kepuasan jika Anda merasa terisolasi dari rekan kerja Anda. Dan memiliki hubungan sosial yang baik bahkan dapat membuat tugas yang paling membosankan dan berat lebih memuaskan. Beberapa karakter sosial yang dapat meningkatkan performa kerja termasuk saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang-orang lain di luar pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, employee involvement. Keterlibatan karyawan adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya, bahwa jika kita terlihat suatu pekerjaan dalam pengambilan keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen untuk organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Contoh programnya, Participative Management yaitu pengambilan keputusan bersama. Responsive Participation, Linking Employment Program, dan motivasi teoris. Using reward to motivate employee. Lanjut. Berbagai jenis variabel pay program. Price rate pay, sebuah rencana price rate murni tidak memberikan gaji pokok dan membayar karyawan hanya untuk apa yang dihasilkan. Merit-based pay, sebuah rencana membayar gaji kinerja individu berdasarkan pada peningkatan penilaian kinerja. Bonus, banyak perusahaan sekarang secara rutin memberikan pekerjaan karyawan produksi dengan bonus ketika keuntungan meningkat. Bonus banyak, 2 kali.
Skill-based pay adalah teknik pembayaran berdasarkan kemampuan dan jumlah pekerjaan yang mau dilakukan karyawan. Profit sharing plans. Teknik ini memberikan kompensasi berdasarkan perhitungan keuntungan yang dirumuskan sendiri oleh perusahaan terkait. Kompensasi yang diberikan dapat berupa uang atau alokasi saham. Gain sharing, teknik ini mengalokasikan uang atau insentif berdasarkan peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu. Next. Berbagai jenis variable pay program. Employee Stock Ownership Plans, ESOP. Teknik di mana karyawan mendapat insentif berupa pemerolehan saham di bawah harga pasar. Evaluation of variable pay. Dari sebuah teknik pembayaran, profit sharing plans memiliki tingkat keuntungan perusahaan yang lebih tinggi dan tingkat komitmen afeksi yang lebih tinggi. Teknik gain sharing meningkatkan produktivitas dan mempunyai dampak positif pada sikap karyawan. Base rate pay menstimulasi produktivitas yang lebih tinggi namun tidak pada karyawan yang tidak mengambil keputusan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada konsep flexible benefit, mengizinkan setiap karyawan untuk memilih bentuk kompensasi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Terdapat 3 tipe dari benefit plans. Yang pertama itu ada modular plan, lalu yang kedua ada core plus plan, yang ketiga ada flexible spending account. Lalu program ini menghargai kinerja karyawan dari sekedar mengucap terima kasih secara personal hingga mempublikasikan dalam suatu program formal dengan tujuan meningkatkan suatu perilaku yang spesifik. Jadi, kesimpulan dari kami, motivasi merupakan pendorong bagi karyawan untuk mencapai tujuan. Sebagian dari pengelola sumber daya dalam organisasi, kita harus mampu mengelola motivasi karyawan, baik intrinsik maupun ekstrinsik, agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.